perbandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebelum diamandemen ini dengan yang sesudah diamandemen. Nah, sekarang saya hanya membaca saja, tidak membahas. Ini pembukaannya kita lihat di sini apakah sama ya, kayak pembukaan tidak ada yang berbeda. Nah, Undang-Undang Dasar bab 1 kita lihat bab 1 di sini ada 3 ayat, 2 ayat yang asli, bukan yang asli, sebelum ada 2, sesudah menjadi 3. Nah, apa saja yang menjadi 3 bagian ini? Coba kita lihat pasal 1 ini. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bab Nah, itulah tadi mengenai bab 2 pasal 1. Sekarang bab 2 pasal 2. Bab 2 pasal 2 ini sebelumnya terdiri dari 3. Ya, sama, bab 3 tidak ada pasalnya, pasal 3 tidak ada, hanya ada pasalnya. Perbedaannya kita lihat di sini pasal 3. Nah, kita coba dengarkan yang berbeda tambahannya. Pasal 3. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. 2. Perubahan pertama, 2. Perubahan kedua, 2. Perubahan ketiga, 2. Perubahan keempat. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya, itulah dia tadi pasal 3. Bab 4 kekuasaan pemerintahan negara. Sebelum amandemen ada bab pasal 4 2 ayat, pasal 5 2 ayat, pasal 6 2 ayat. Nah, cuman di sini ada tambahan pasal 6A. Coba kita baca dulu yang mulai dari pasal 4. Coba kita lihat supaya tahu bedanya. Pasal 4 itu adalah sebagai berikut. Pasal 4. 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Pasal 5. 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6. 1. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, 2. itu dia. Kalau sebelumnya orang Indonesia asli, kalau di sini WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Nah, terus nomor ayat 2 di yang sebelum presiden dan presiden di MPR. Kalau di sini presiden wapres diatur oleh undang-undang. Nah, ini yang sekarang tambahan 6A. Nah, 6A ini bunyinya seperti berikut. Pasal 6. 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ya, itulah dia tadi pasal 6A ayat 1, 2. Di sini kalau sebelum dia langsung ke pasal 7. Nah, kita dengarkan dulu pasal 6A ayat 3 sampai 5-nya. Jadi kita coba didengarkan. 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Ya. Nah, sekarang kita lihat pasal 7. Kalau sebelumnya pasal 7 ini hanya satu, ya, setelah diamandemen pasal 7 ada 7A, 7B sampai 7C. Nah, kita dengarkan dulu pasal 7A ini. Nah, ini dia pasal 7A. Pasal 7A. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pasal 7B. 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, itulah pasal 7B ayat 1. Nah, kita dengar lagi 7B pasal 7B ayat 2. 2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 6.
Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itulah tadi pasal 7B, ya, 7B. Nah, ini ada pasal 7C. Kita coba dengarkan dulu pasal 7C ini. Pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang pasal 8. Sebelumnya pasal 8 tidak ada ayatnya, tetapi yang sesudahnya ada memiliki ayat, yaitu kita dengarkan pasal 8 terlebih dahulu. Pasal 8. 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang sangat calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. Nah, itu tadi pasal 8. Pasal 9 ini sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi di pasal 9 ada tambahan, yaitu ayat 2. Kalau di sini pasal 9 hanya sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Setelah amandemen ada perbedaannya, yaitu ayat 2-nya bunyinya sebagai berikut. 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Ya, itu tadi pasal 9 ayat 2. Di pasal 10 tidak ada perbedaan. Pasal 11 ini hanya tidak ada ayatnya. Di yang baru dia ada ayat-ayat lagi. Kita dengarkan dulu. Pasal 11. 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Ya, itu tadi pasal 11. Pasal 12 tidak ada perbedaan. Kita lihat pasal 13 itu terdiri, yang sebelumnya terdiri dari 2 ayat, sekarang menjadi 3 ayat. Coba kita dengarkan pasal 13 ini. Pasal 13. 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2.
dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pasal 14 tidak ada ayatnya, sebelumnya ada, sekarang menjadi 2 ayat. Coba kita dengarkan pasal 14 ini. Pasal 14. 1. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, sekarang pasal 15 tidak ada, ya, cuman ada tambahan dengan undang-undang. Nah, pasal 16 sebelumnya itu mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Nah, setelah diamandemen, pasal 16 ini berbunyi sebagai berikut. Pasal 16. Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Baru kalau yang sesudah diamandemen, itu bab 4. Bab 4 baru Dewan Pertimbangan Agung. Nah, DPA ini setelah diamandemen sudah tidak ada lagi sekarang ini. Makanya bacaannya dihapus, jadi tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung. Yang ada sekarang adalah Dewan Pertimbangan Impres, kalau nggak salah saya. Bab 5, Kementerian Negara, pasal 17. Nah, ya, ini sama 3 ayat, cuma berbeda sedikit isinya. Kita coba dengarkan bab pasal 17 ini mengenai Kementerian Negara. Pasal 17. 1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang.